Halo Yang Gen, selamat datang di podcast kita, podcastin aja obrolan seru generasi muda. Perkenalkan, nama aku Genta dan aku yang bakal ngajak kalian ngobrol-ngobrol bareng sama orang-orang yang pastinya inspiratif banget nih. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yaitu Kak Ulina. Halo Kak Ulina, apa kabar? Baik. Oke, nah kita sama Kak Ulina nih mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih pengalaman Kak Ulina sebagai relawan di APGM. Karena kebetulan ini Kak Ulina adalah alumni APGM atau pernah menjadi relawan di APGM. Betul Kak? Iya, betul. Aku pengen tahu dulu nih dari awal mulanya Kak Ulina bisa tahu APGM tuh dari mana sih Kak? Oke, jadi untuk informasi kerelawanan APGM itu aku dapat dari Instagramnya Indo Relawan gitu. Nah kebetulan saat itu kan aku baru lulus kuliah, nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan. Terus cari kerja belum ada yang terima, jadi mencoba untuk jadi relawan gitu. Jadi ketika lihat brosurnya APGM, jadi langsung apply lamarannya gitu. Ngisi waktu juga gitu ya Kak? Iya sih. Iya. Kalau di Instagram memang udah banyak ya Kak yang kayak open volunteer kayak gitu. Iya. Nah terus dari mulai Kak Ulina daftar sampai akhirnya keterima menjadi relawan tuh ada kesulitan-kesulitannya nggak sih Kak? Atau tahap-tahapnya tuh gimana aja sih Kak? Tahapnya kayak biasa sih, jadi setelah kita apply lamaran, kemudian tunggu pihak PGM review kan, gitu. Nah setelah itu wawancara itu kalau bukan nggak salah sama Kak Princess gitu. Sebenarnya waktu itu nggak yakin sih bisa lulus gitu, karena kan aku tuh kayak nggak masuk kualifikasi menurut aku gitu kan. Kayak dari IPK juga nggak kena. Terus itu ketika dites juga waktu wawancara sama Kak Princess itu aku juga nggak bisa jawab pertanyaan bahasa Inggris gitu karena kan ada materi bahasa Inggrisnya, bahkan itu bahasa Inggris dasar juga aku nggak bisa gitu. Nah saat itu juga Kak Princess pernah bilang kalau berdoa aja, siapa tahu lulus, soalnya yang apply lamaran juga banyak gitu, banyak, jadi kayak kemungkinan kayak nggak ada lah gitu. Jadi ya aku rasa kalau aku nggak akan masuk gitu. Tapi ternyata bisa lolos juga ya Kak? Itu kayak seperti kasih karunia lah. Oh iya benar-benar. Padahal di awal udah sempet ragu gitu. Berarti nggak ada kesulitan yang gimana banget gitu ya Kak? Cuman ada perasaan takut aja gitu karena tahu sendiri kalau Kak Ulina kurang qualified pada waktu itu. Oke, setelah resmi menjadi relawan di APGM, pertama kali Kak Ulina ditempatkan di mana sih Kak? Di Rumah Inspirasi Bahar Buasan, Kecamatan Namang kalau nggak salah, Kabupaten Bangka Tengah. Oh, daerah Bangka. Iya, Bangka. Kegiatan yang Kak Ulina lakukan di sana tuh apa Kak? Misal kalau relawan tuh kan banyak ya, kayak mungkin seperti bakti sosial atau mengajar dan lain-lain. Kalau Kak Ulina di sana? Lebih fokus ngajar sih gitu, jadi kayak ada waktu-waktu khusus setelah anak-anak pulang sekolah, kita ngajar di Rumah Inspirasi namanya, tapi namanya juga Pondok Aspirasi gitu. Kita kumpulkan anak-anak dari beberapa desa, kemudian belajar di sana gitu, belajar matematika, bahasa Inggris, prakarya gitu. Itu kegiatannya, fokus kegiatannya ketika jadi relawan. Oke. Bicara tentang Rumah Inspirasi atau Pondok Inspirasi itu sebenarnya apa sih Kak fokus utama dari kegiatan itu atau program itu yang Kak Ulina jalani di sana? Kalau menurut saya itu lebih ke arah memberikan ilmu baru buat anak-anak gitu. Karena kan sebenarnya walaupun fokusnya itu pelajaran matematika, bahasa Inggris dan juga prakarya, tapi kita juga mengajarkan mereka banyak hal gitu, kayak kita selipin games atau ketika mereka datang ke rumah kan kadang-kala mereka nggak datangnya pada saat jam belajar aja gitu, ada waktu-waktu kosong juga mereka datang, kita berbagi cerita dengan mereka, bermain gitu. Kalau mereka
ada sesuatu yang mau diceritakan, mereka juga bisa cerita. Jadi kayak kalau menurut aku Pondok Inspirasi itu memberikan edukasi lah kepada anak-anak dan juga memberikan pemahaman yang luas lah tentang kehidupan gitu, sehingga mereka nggak hanya fokus pembelajaran yang ada di sekolah aja gitu, bahkan di luar pun mereka bisa belajar banyak ilmu gitu kan. Kayak setelah 3 bulan di sana, pastinya kan waktu yang lumayan lama, dan apalagi kalau Kak Ulina belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Ada nggak sih Kak pengalaman yang unik, seru, atau aneh buat Kak Ulina yang sampai sekarang aku masih inget terus gitu, dan berkesan bagi Kak Ulina, ada nggak Kak? Jadi ada sih beberapa, mungkin aku cerita beberapa ya gitu. Nah, aku cerita kegiatan kami waktu di ketika jadi relawan. Nah, setiap hari itu kan di awal-awal jadi relawan itu muridnya begitu banyak gitu, hampir ratusan datang ke Rumah Inspirasi di awal-awal karena mereka excited gitu. Ada guru baru datang untuk mengajar mereka anak-anak gitu. Jadi karena di Bangka itu ada kayak 3 suku besar. Yang pertama itu Melayu, yang kedua orang Chinese, yang ketiga itu Flores gitu. Jadi kayak mereka datang semua untuk ke Rumah Inspirasi. Tapi di pertengahan jalan jumlah anak-anaknya mulai menurun gitu, mulai berangsur-angsur tambah sedikit, bahkan pernah sampai hampir 20-an, hanya sekitar 20-an, dari 100-an jadi 20-an gitu. Nah, pada saat itu kita ini risau juga gitu ya, kita diutus tapi anak-anak yang kita ajar semakin hari semakin sedikit. Nah, setelah berdiskusi dengan tim APGM juga dengan teman-teman relawan, kebetulan kan saya koordinatornya gitu, koordinator relawannya. Jadi itu kita memutuskan untuk home visit. Jadi setiap pagi kita bangun jam 4 pagi, pergi ke pasar jalan kaki, kemudian dari pasar langsung ke rumah murid gitu, ke rumah siswa yang sudah mulai tidak pernah hadir lagi gitu. Kita datangi, walaupun mereka pergi ke sekolah, kita mulai pendekatan ke orang tua, karena kan orang tua yang berikan izin dan juga orang tua yang mengantar anaknya datang ke Rumah Inspirasi gitu. Jadi kita melakukan pendekatan ke orang tua, kita berbagi cerita dengan mereka, memberitahu bahwa kita di sana itu mengajar, bukan hanya bisa juga kalau mereka punya kesulitan pelajaran di sekolah bisa juga dibawa dan kita kerja sama-sama gitu, bisa bermain bersama gitu. Jadi di sana itu kami jadi punya banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga dari denominasi beberapa agama. Kalau di Bangka itu agamanya banyak ada Islam, Kristen, Katolik, bahkan ada Konghucu juga, Buddha gitu. Jadi banyak, sampai hampir semua agama yang di Indonesia ada di sana gitu. Jadi kita bisa berbaur. Nah, itu pengalaman yang cukup menarik sih buat saya pribadi gitu. Itu yang pertama. Yang saya tidak akan bisa lupa, bagaimana kami pergi pagi, kemudian sampai jam 1 baru kembali ke Rumah Inspirasi untuk persiapan. Jam 12 persiapan ngajar, kemudian itu jam 1 harus ngajar gitu. Jadi itu kayak padat jadwalnya, walaupun lelah, tapi karena kita melakukannya dengan sukacita kan gitu. Jadi kayak menyenangkan aja, walaupun selelah-lelahnya, hampir dipikir-pikir kayak nggak ada istirahat gitu. Tapi senang aja untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang teman relawan sih gitu. Jadi kita punya teman relawan, dia laki-laki sendiri gitu. Kita bikin inisialnya M aja. Nah, jadi si M ini mungkin karena dia laki-laki sendiri jadi kurang nyaman dengan perempuan gitu. Terlebih kan saya koordinatornya. Jadi kayak mungkin dia merasa terintimidasi atau merasa nggak abstrak ketika harus diatur oleh perempuan gitu kan Kak. Jadi dia sering bukan menyendiri sih, kayak mengasingkan diri lah gitu. Jadi kayak kurang nyaman, apa-apa. Dia juga yang paling ngeselin itu dia kalau pergi keluar, misalnya dia mau sholat Jumat, dia nggak izin gitu. Istilahnya kalau dia izin atau misalnya mau sholat kah, mau ke pasar atau mau berkunjung kemana, dia nggak pernah izin. Jadi kan
otomatis saya nanti yang harus bertanggung jawab toh bagaimana pelaporan ke APGM ataupun ke orang-orang sekitar juga gitu. Dia kemana? Kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, jadi lebih baik antisipasi. Nah, dia nggak pernah izin gitu. Nah, suatu waktu itu hari Minggu kan kami pergi ke gereja karena kebetulan dia Muslim, jadi dia stay di rumah gitu. Jadi dia stay di rumah, kemudian itu memang sudah beberapa hari dia kayak mengurung diri lah gitu, kayak nggak mau berinteraksi gitu kan Kak. Nah, kemudian ketika kami pulang dari gereja, dia di rumah kan, dia di kamar gitu. Kemudian kami tanya, sudah makan kah belum gitu. Dia hanya diam aja gitu. Nah, karena pada saat itu kami ada jadwal home visit, pulang gereja ada jadwal home visit ke rumah salah seorang siswa. Jadi kami kasih tinggal dia gitu, karena udah dewasa juga sih gitu. Penting kami tahu dia di rumah, kami permisi kalau kami akan pergi untuk home visit gitu. Nah, ketika malam, kami kan pulangnya sore gitu. Jadi malamnya itu dia nggak keluar juga dari itu kamar gitu. Nah, dia nggak keluar dari itu kamar, terus itu salah satu teman relawan namanya Kak Margaret ini kan kasih masuk ke kamar terus tanya, kamu kenapa gitu. Dia bilang dia sakit, meriang. Kemudian ya udah terpaksa kami ini berusaha lah masak sup buat dia gitu kan, biar dia makan, masak bubur, apa yang bisa dimasak dikasih makan. Cuman dia nggak makan dan nggak bangun sama sekali gitu, dia tetap tidur. Nah, kemudian itu tiba-tiba dia kayak ngigau gitu. Kayak gimana ya? Kayak bilang, aduh, aku ada lihat anak kecil tuh di situ, mukanya buruk gitu kan. Mukanya buruk, sangat buruk, aku takut, dia bilang. Kemudian anak kecil ini perempuan, 3 orang, dia bilang gitu. Jadi kan kami kaget, soalnya 3 orang ini kami perempuan 3 toh gitu. Ya, ini orang kenapa gitu? Dia kasih tutup semua mukanya, terus dia bilang, itu ada anak perempuan 3 orang, mukanya buruk sekali, tolong kasih usir, dia bilang gitu. Nah, dia selalu ngigau gitu. Kebetulan pada saat itu datang anak murid mau, walaupun malam dia datang mau kerjain PR gitu. Nah, jadi anak ini kebetulan Muslim gitu kan. Dia Muslim sama. Jadi kita bilang, aduh jangan-jangan ini kesurupan nih gitu kan. Semua sudah takut gitu. Karena udah ngigau gitu ya. Iya, sudah ngigau kan Kak. Dia bilang ada setan nih gitu. Baru dia bilang, ini badan aku sulit digerakin karena kayaknya ada yang tindih gitu. Jadi ada teman, ini anak murid Muslim, terus saya bilang, Ning, tolong dia itu, Sir Fadli itu kayak kesurupan, kamu ini ucap ayat kursi deh biar dia sadar gitu. Jadi ini anak juga takut gitu. Aduh Miss, saya juga takut, dia bilang. Ih tolonglah, nanti dia nggak sadar siapa yang mau tolong nih gitu. Jadi itu anak juga takut. Nah dia masih juga tertidur. Kami sibuk-sibuk ini cari solusi. Kak Margaret datang siram garam kan. Dia datang dari dapur ambil garam, dia siram garam, mungkin dikira ular kali ya. Jadi dia siram garam. Nah ketika disiram garam itu tiba-tiba ini temannya bangkit gitu, langsung tiba-tiba duduk. Nah ketika dia duduk itu semua kaget kan, semua lari langsung ke rumah Ko Amin gitu, saking takutnya dia dikasih tinggal di rumah APGM gitu. Itu sangat lucu sih sebenarnya. Apalagi kalau diingat ulang. Iya ya, sampai bikin panik orang. Dan tapi kalau kelihatannya itu dia memang sakit atau gimana tuh Kak? Nah itu uniknya lagi. Jadi ketika itu kan kami semua sadar dia sakit. Jadi kami ketika jantung sudah normal, kami kembali ke rumah PGM, bawa salah satu ini kan orang tua yang ada di situ. Jadi kami datang, kemudian kami kumpul lihat dia gitu. Dia udah pindah nih dari kamar pergi ke dapur gitu. Jadi kami telepon Pak Andre namanya. Kami telepon Pak Andre untuk ini cari solusi gimana nih gitu. Kemudian
Pak Andre bilang diantar ke rumah sakit aja, ke puskesmas gitu kan, ke klinik lah. Antar ke klinik, saya yang bawa dia kan, gitu. Saya, Pak Andre dengan 2 orang, ada 1 keluarga, kami antar dia naik mobil gitu. Ketika masukin dia ke dalam mobil nih, itu kita harus papa gitu. Dia kayak nggak bisa jalan, nggak bisa gerak gitu kan Kak. Pokoknya harus dibimbing kayak orang yang lumpuh lah gitu. Benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Iya, nggak bisa sama sekali. Nah, ketika sampai di klinik, dia harus pakai kursi roda. Bayangin nih, itu kayak udah kakek banget kan. Jadi bawa kursi roda, naik kemudian dikasih tidur di kursi itu, di tempat tidur. Sampai di rumah sakit, dia nggak mau lihat dokter gitu. Dia tutup mukanya terus, tutup matanya terus. Kemudian dokter bilang, kamu kenapa gitu. Dia nggak jawab. Sampai ini dokter agak marah tuh, bilang, kamu kalau orang bicara itu dijawab dong gitu. Jadi akhirnya dia jawab gitu. Nah setelah dokter selesai periksa, kemudian saya ini tuh temuin dokternya gitu. Dokter bilang sebenarnya ini orang nggak kenapa-napa gitu, dia sehat. Gimik aja itu sakitnya Kak. Saat itu aku sampai memaki gitu. Jadi dalam hati saking kesalnya aku maki kan, ya ampun ini orang kok buat malu ya gitu. Masalahnya dia sampai dipapah gitu padahal badannya sehat gitu. Jadi untuk dokter bilang kalau ya kemungkinan dia rindu rumah aja gitu. Itu hanya itu sih sakitnya. Cuman aku tuh udah keburu malu kan sama Pak Andre dengan itu keluarga gitu. Ya kan bikin panik sampai kayak gitu. Bikin panik satu kampung. Pada saat itu ada beberapa orang tua juga datang gitu. Nah setelah selesai pemeriksaan kata dokter nggak perlu nginap nih gitu karena memang tubuhnya sehat gitu, hanya fisiknya aja yang hanya psikisnya aja yang kena. Jadi itu kami pergi pulang. Yang paling ngeselin itu ketika pulang turun dari tempat tidur itu dia juga kayak nggak ada niat buat jalan sendiri, harus dipapah lagi. Padahal kan kita udah tahu pengennya digotong. Padahal kita udah tahu kalau dia nggak sakit gitu ya. Jadi makin kesel. Gitu. Jadi kita harus gotong papah lagi dia ke mobil. Terus itu sampai di rumah akunya udah kesel banget kan Kak gitu. Jadi Kak Margaret, Kak Saras kan udah di rumah. Jadi mereka tanya gimana gitu. Aku bilang, tapi yang lain belum tahu kalau dia sebenarnya nggak. Belum. Terus mereka tanya kan, gimana? Ya udah nanti aja lah aku cerita, aku udah kesel nih lihat ini orang gitu kan. Nah ketika sampai di itu dia didudukan di dapur, kemudian kami suruh makan. Udah Fadli makan dulu gitu. Dia nggak mau juga minum obat, nggak mau juga kan. Itu obat sampai kami letak ke tangannya. Aku nggak tahu sih dia minum atau enggak. Cuman dia kayak pura-pura minum gitu kan. Nah, ketika dia nggak mau respon apa yang kami bilang, karena aku udah tahu dia nggak sakit sebenarnya, udah kami kasih tinggal dia di itu dapur gitu. Kami semua masuk ke kamar, dia tinggal di dapur. Ketika kami udah masuk kamar, dia bisa-bisanya nih bangkit sendiri dari itu kursi dapur dan pergi ke kamar mandi. Ya ampun, sendiri bangun sendiri bangun dan pergi lagi ke kamar tanpa dipapa, tanpa dibantu. Itu kayak kalau ingat itu terlalu lucu sih Kak. Tapi waktu itu kesel banget ya, kayak kenapa sih harus begitu padahal nggak sakit ya. Setelah Kak Ulina pertama kali datang ke sana, gimana sih Kak sikap penduduk atau gimana mereka menyambut relawan-relawan yang datang? Apakah mereka kaget atau mungkin bingung tentang apa yang akan dilakukan si relawan ini? Gimana Kak kira-kira sikap penduduk sana atas kedatangan teman-teman relawan APGM? Nah kalau ketika kami datang itu mereka cukup antusias sih gitu, karena kan kami bukan angkatan pertama, kita batch 4 kan, jadi sudah ada angkatan-angkatan terdahulu yang merintis lah gitu. Dan puji Tuhan kayaknya mereka membawa nama baik juga, makanya responnya tetap baik sampai ke angkatan kami batch 4. Nah cuman itu
ketika angkatan kami sepertinya lebih banyak dari kampung Melayu kan. Jadi kayak mungkin sama mereka itu baru, tapi antusiasmenya juga tinggi gitu. Dan mereka cukup ramah-ramah. Oke, berarti disambut dengan baik, diterima dengan baik, Pak. Memang dari tahun ke tahun atau dari angkatan sebelumnya memang sudah ada, jadi orang-orang di sana nggak begitu asing dengan kedatangan relawan APGM ini gitu ya. Iya. Selama di sana Kak, selain ada pengalaman yang lucu, pura-pura keserupan tadi, ada nggak sih kendala yang dialamin sama Kak Ulina yang gimana ya, yang benar-benar Kak Ulina tuh merasa sulit banget gitu pada waktu itu di sana? Kalau kendala yang paling menyulitkan itu ya itu sih, hanya kayak jumlah murid yang datang itu semakin hari semakin menurun. Itu kayak membuat stres sih sebenarnya gitu, karena kan kita juga beban moral gitu ya. Kita didatangkan dari tempat kita datang ke sini itu kan tujuannya untuk mengajar, dan kalau bisa itu yang diajar itu banyak, jangan hanya sedikit gitu kan, jadi nanti kayak sia-sia. Nah terus itu kita juga mikirkan pasti bukan dana yang sedikit toh kita dikirimkan ke sini gitu. Nah lebih ke arah beban moral, makanya ya dari masalah-masalah itu kita cari solusi. Atau misalnya kayak kita jarang cekcok sih sesama relawan, cuman ada beberapa mungkin yang beberapa kejadian di mana kurang ada apa ya istilahnya, kayak mungkin terlalu lelah, terus itu moodnya buruk gitu. Tapi itu imbasnya karena mereka kayaknya menghargai saya bukan gila dihargai, cuman sepertinya seperti itu. Kadang bermasalahnya sama murid gitu, karena kan anak SMP toh gitu, masih labil-labilnya. Jadi kayak mereka bercanda berlebihan, padahal kita lelah gitu kan, bercanda berlebihan. Jadi ada satu orang teman kita relawan yang jadi akhirnya diam-diaman dengan itu anak gitu. Itu sih untuk bagaimana untuk kembali memperbaiki hubungan dia dengan anak murid itu gitu. Lebih ke arah kendala-kendala yang seperti itu sih Kak. Berarti kebanyakan kendalanya tuh yang bersangkutan sama siswa-siswanya sendiri gitu ya, karena tadi terkait yang semakin menurun itu juga jadi tantangan yang besar pastinya buat Kak Ulina, karena terotak lagi gimana nih, masa kita kesini sia-sia gitu loh istilahnya, kayak yang diajar terlalu sedikit. Terus juga sikap kita untuk menghadapi anak-anak umur segitu memang agak sulit nih Kak, makanya ada beberapa kendala pada waktu itu. Iya Kak. Kemudian aku mau tanya, ada nggak sih Kak hal-hal positif yang Kak Ulina bawa atau Kak Ulina dapatkan selama Kak Ulina menjadi relawan di sana? Karena kan di sana bertemu dengan banyak orang, mungkin juga yang Kak Ulina baru kenal, terus kemudian juga menghadapi anak-anak. Gitu, ada nggak sih Kak pelajaran-pelajaran apa gitu yang Kak Ulina dapatkan selama di sana? Banyak sih Kak sebenarnya. Salah satunya ya itu kayak melatih jiwa kepemimpinan gitu. Kayak aku pribadi kan sebenarnya itu aku bisa cerita kalau APGM itu jadi kayak salah satu pintu aku berani pergi ke Papua sekarang gitu, karena kalau misalnya kemarin itu aku nggak dikasih kesempatan untuk jadi relawan di APGM, mungkin saat ini akan beda cerita jalannya aku pergi ke Papua saat ini gitu, karena prosesnya hampir sama dan pengalaman yang di APGM itu yang aku bawakan gitu ketika mengikuti seleksi programku yang saat ini, yang ke Papua saat ini gitu. Terus itu relasi jadi semakin banyak gitu. Kayak aku pribadi kan bukan orang yang punya banyak relasi gitu. Kayak aku tinggal di Riau ya, orang-orang yang aku kenal itu hanya orang Riau. Tapi semenjak aku di APGM, salah satu yang buat aku bangga ya gitu. Sering cerita juga sama teman-teman. Aku bilang gini, sekarang itu aku punya teman loh anak UI gitu. Karena kan Kak Brenda sendiri anak UI gitu. Kemudian jadi banyak teman ya Kak. Kayak kita pura-pura ini kan, bukan hanya anak UI, aku punya teman juga anak UGM loh gitu. Jadi kayak, oh iya ya, ternyata walaupun aku nggak siapa-siapa, ketika aku mau kasih hati,
makin banyak yang Tuhan kasih gitu. Kayak pertemanan kan semakin luas gitu Kak. Dari beberapa daerah, dari Bangka, dari Jakarta gitu. Jadi sekarang semenjak di situ juga aku belajar toleransi, karena kan di kampungnya aku itu hanya ada kayak agama Kristen, Islam dengan Katolik kan. Tapi di sana ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu gitu. Terus itu ada beberapa suku juga kayak orang Chinese kan. Kalau di daerahnya aku juga kita nggak akan bisa berinteraksi dengan orang Chinese, sangat jarang kan kemungkinannya. Tapi ketika di sana itu bisa, bahkan kita tahu bagaimana kehidupannya mereka, baru bertemu dengan orang Flores gitu, orang Melayu lebih dekat juga. Itu sih Kak, sebenarnya banyak lagi sih banyak pengalaman cuman dan ya, sebagian besar itu ya, yang dibawa menjadi bekal untuk sekarang gitu ya Kak. Selain pengalaman, terus kemudian juga relasi yang luas, ada benefit yang lain nggak sih Kak yang Kak Ulina dapatkan setelah menjadi relawan? Kalau saya pribadi itu lebih ke arah ini sih, jadi kayak soft skill-nya saya sih yang semakin hari semakin bertambah gitu. Makin terasa kepedulian sosial gitu. Terus bagaimana cara berinteraksi dengan banyak orang, terus kayak bagaimana caranya berinteraksi tadi, terus itu kepedulian sosial, kepemimpinan, terus apalagi ya, keberanian gitu kan. Iya sih, itu sangat berharga. Itu masih sangat berharga dan tentunya kepake terus ya Kak untuk selanjutnya gitu. Iya ya, keren banget Kak Ulina. Itu nggak bisa dihitung sih, terlalu berharga. Nggak bisa terhitung dan tidak bisa terukur juga, karena itu kan memang harus terasa terus dari pengalaman juga. Terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan Kak Ulina untuk generasi muda di luar sana supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi sekitar, mungkin bisa memberikan influence yang lebih baik lagi dan bisa berdampak positif pada lingkungan sekitarnya? Misalnya harus lebih berani sih gitu, karena kan kalau kita nggak berani maka banyak pintu yang akan tertutup gitu. Ketika kita berani membuka satu pintu walaupun itu berat, maka akan banyak pintu lagi yang akan mudah untuk kita buka gitu Kak. Jadi itu sih karena saya berani ambil keputusan. Jika saat itu saya nggak berani ambil keputusan, mungkin saat ini saya jadi pengangguran di kampung dan nggak akan jadi apa-apa. Yes. Makanya sebenarnya jadi relawan APGM itu terlalu luar biasa sih menurut bagi saya gitu. Dan mungkin saya tidak akan pernah lupa. Pengalaman yang tidak terlupakan, apalagi pergi tanpa izin orang tua itu lumayan berat loh Kak sebenarnya, tapi Kak Ulina berani dan akhirnya terbukti kalau memang keputusan yang Kak Ulina ambil itu benar-benar tepat gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan izin orang tua. Pastinya kita harus tetap meyakinkan kalau kita tuh memang bisa jaga diri dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita. Keren banget. Iya. Oke. Jadi satu lagi yang lebih penting itu ini sih Kak. Walaupun kita berani untuk mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, tapi yang paling utama itu kita harus kenali diri kita. Jangan kayak jadi takabur gitu. Jadi kayak ya udah, aku pingin ini, aku harus lakukan, nanti aku yang bertanggung jawab gitu. Tapi kita nggak kenali siapa kita gitu. Kita nggak kenali seberapa mampu kita bertahan gitu. Itu malah nanti makin chaos gitu. Jadi nggak berhasil. Kalau kita mengenali diri kita dan kita memang yakin bahwa kita sanggup, ya udah jalan gitu. Tapi kalau nggak yakin, stop, jangan terlalu berani gitu. Dan harus kenali diri. Iya. Jadi sikap berani itu harus dibalance dengan pastinya kita mengukur kemampuan juga gitu. Iya. Jadi supaya hasilnya juga bisa maksimal. Oke, keren banget Kak Ulina. Terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Pokoknya untuk yang Gen jangan takut deh untuk mengambil keputusan gitu kan, apalagi berdasarkan pengalaman Kak Ulina jadi relawan itu seru banget, banyak banget pengalaman yang bisa didapat, mulai dari pengalaman yang lucu, unik, dan apalagi bisa mengasah soft skill kita juga yang pasti berguna untuk
masa depan kita atau kehidupan kita selanjutnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ulina untuk bintang-bintangnya hari Sama. ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan untuk yang Gen jangan lupa dengerin terus podcast kita di Podcastin Aja, obrolan seru generasi muda yang akan terus membahas kisah-kisah inspiratif. Oke? Mungkin sampai sini aja, aku pamit undur diri dan bye-bye.